Jadi disangka orang-orang hubungan mereka nih lumayan adem. Malah dibom dong. They have spotter planes up in the air, particularly at night where people are very scared to turn on lights. Mereka nyerang sekolah. Yang waktu itu masih ada. Sebenarnya tadinya gue nggak mau bahas tentang ini nih. Soalnya menurut gue penyebab kejadian ini nih masih sama kayak di video terakhir gue yang ngebahas update di Myanmar. Sama kayak yang di marketing ini. Intinya ya nggak jauh-jauh dari kudeta militer di Myanmar dan kelakuan para junta militernya. Tapi setelah update-update terbaru tentang pemboman ini bermunculan, ternyata ada beberapa informasi yang belum pernah kita bahas nih. Dan ini bisa jadi tambahan menurut gua. Jadi yaudah kalau gitu, langsung aja kita bahas kejadian pengeboman konser musik di Myanmar. Dan beberapa kelakuan nggak manusiawi militer Myanmar belakangan ini. Di Learning by Googling. Oke, jadi di hari Minggu kemarin, tepatnya di tanggal 23 Oktober 2022, terjadi serangan dari pihak militer Myanmar ke sebuah acara hiburan dan konser musik yang diadain di dekat desa Aung Bar Lai, di Provinsi Kachin, Myanmar. Waktu itu, sekitar jam 8.40 malam waktu setempat, orang-orang yang lagi asik nikmatin konser itu, tiba-tiba aja diserang sama pihak militer. Dan serangannya nih nggak main-main. Mereka diserang pakai bom-bom yang dijatuhin dari pesawat tempur. Sakit, gila, sakit. Orang-orang nggak berdosa lagi nikmatin hidup loh ini loh. Main dihabisin aja. Kalau menurut Al Jazeera, orang-orang di sana tuh sempat ngelihat ada 2 pesawat tempur milik militer Myanmar yang tiba-tiba aja muncul dan ngejatuhin bom ke arah kerumunan. Diperkirakan waktu itu ada sekitar 300-500 orang yang ngehadirin acara konser musik itu. Ini kan lumayan banyak ya buat ukuran acara konser musik di desa. Ada. Kalau menurut United Press International, total korban tewas di kejadian ini nih mencapai 80 orang. Dan ratusan lainnya luka-luka. Dan beberapa dari korban tewas ini adalah para penyanyi dan musisi Kachin yang memang diundang buat ngisi di acara ini. Kalau dari videonya sendiri juga kelihatan ya, ada beberapa bangunan dari kayu yang kelihatan hancur. Terus panggung sama dekorasi sisa konser juga udah nggak berbentuk di situ. Ya pokoknya kelihatan lah kalau serangan ini emang mematikan banget. Ya ini videonya gue taruh di tempat biasa lah nantilah. Ya pokoknya dari videonya emang kelihatan sakit nih militer di sana. Hajatan desa dihajar pakai pesawat tempur. Kurang sakit apa coba? Dan yang lebih sakit lagi nih kalau menurut The Guardian, kasus pengeboman ini adalah serangan udara tunggal paling mematikan sejak pemerintah Myanmar dikudeta sama junta militer. At least 60 people have been killed in an airstrike by the Myanmar military in the northern Kachin state. The victims were at an event celebrating the anniversary of the Kachin ethnic group's political wing. Dan so far pertanyaan yang paling banyak ditanyain ke gua pas berita ini naik tuh, kenapa militernya nyerang konser? Oke, jadi gini. Kalau lu inget di video gue yang ngebahas tentang Ne Win, diktator Myanmar zaman dulu, di situ disebut di awal kemerdekaannya, Myanmar tuh ngalamin banyak banget pemberontakan. Karena basicnya di Myanmar kan ada banyak banget etnis. Dan masing-masing etnis ini pengen berkuasa dan mendominasi. Terus, waktu Myanmar berdiri, waktu Myanmar merdeka, etnis-etnis ini juga pada minta dikasih otonomi penuh buat ngatur wilayah mereka sendiri. Dan beberapa etnis yang ngerasa haknya nggak dipenuhi, akhirnya mereka berusaha buat misahin diri dari Myanmar. Nah, kejadian pengeboman konser ini tuh sebenarnya berhubungan banget sama salah satu kelompok pemberontak yang ada di Myanmar. Karena konser musik yang dibom sama militer Myanmar ini nih ternyata adalah konser musik yang diadain buat ngerayain hari jadi Kachin Independence Organization yang ke-62. Organisasi apaan tuh? Sesuai namanya, Kachin Independence Organization atau yang biasa disebut KIO, ini nih adalah organisasi yang nuntut kemerdekaan wilayah Kachin dari Myanmar. Mereka pengen misahin diri dari Myanmar. Kalau menurut The Diplomat, KIO sendiri ini jadi salah satu organisasi etnik bersenjata terbesar di Myanmar. Dan dari dulu emang organisasi-organisasi etnik bersenjata ini tuh udah jadi incerannya pihak militer. Terutama setelah pihak militer ngambil alih kekuasaan di tahun 2021. Terutama setelah mereka mengkudeta pemerintah. Makin diincar mereka sama militer sejak itu. Apalagi kalau lu inget kan, sejak kudeta itu tuh,
banyak organisasi-organisasi di daerah yang ngelatih anak-anak mudanya buat perang ngelawan militer. Dan mirisnya di sini, masih menurut The Diplomat, sebenarnya waktu militer Myanmar melakukan kudeta, KIO ini adalah organisasi yang relatif nggak banyak komentar atas kudeta itu. Lebih banyak diemnya mereka. Bahkan nih, sekelompok pengusaha dari Kachin waktu itu sempat jadi mediator diskusi damai antara KIO sama pemerintah militer Myanmar. Sempat mereka diskusi damai. Jadi disangka orang-orang hubungan mereka nih lumayan adem. Malah dibom dong. That area there've been a lot of resistance to the military coup. The Kachin Independence Army have been fighting quite fiercely against them for some time. It's been closed off to the internet. That's why it's taking so long for this information to filter out. Nah, di kejadian pengeboman konser ini, pihak militer Myanmar sendiri ini udah mengkonfirmasi kalau mereka emang melakukan serangan ini. Mereka emang ngelancarin serangan militer ke wilayah Kachin di hari Minggu malam. Tapi, menurut keterangan resmi mereka, pihak militer nih ngeklaim kalau tindakan mereka ini dilakukan buat ngeredam para teroris. Ngeredamnya dengan cara melakukan serangan ke markas persembunyian Kachin Independence Army, kelompok sayap militer yang ada di bawah KIO. Terus lewat keterangan resmi ini juga, pihak militer ngebantah kalau serangan mereka ini udah ngenain sebuah konser musik. Menurut mereka nggak ada itu. Dan mereka juga ngeklaim kalau laporan soal jumlah korban yang segitu banyaknya, menurut mereka itu tuh cuma rumor aja. Mulai kesel ya dengernya ya. Dan walaupun emang ada anggota Kachin Independence Army yang jadi korban dalam serangan ini, tapi kebanyakan korbannya nih tetap warga sipil. Mayoritasnya tetap warga sipil. Termasuk di sini musisi dan pebisnis dari Kachin. Dan yang lebih miris lagi nih, serangan ini tuh terjadinya tepat 3 hari sebelum pertemuan Menteri Luar Negeri seluruh negara ASEAN di Jakarta. Pertemuan yang niatnya bakal ngebahas tentang penyelesaian konflik di Myanmar yang makin meluas. ASEAN sendiri di sini juga ngundang perwakilan non-politisi dari Myanmar. Tapi undangan ini nggak direspon sama sekali sama pihak Myanmarnya. Entah kenapa nggak direspon. Semoga bukan gara-gara ditekan sama pihak militernya ya. Semoga. Tapi berarti kan emang gila ini ya. 3 hari lagi mau dibahas biar keadaan di sana lebih damai. Mereka malah ngebom konser dong. Emang beda ini militer Myanmar nih. Aduh. Discussions centered around developing a new strategy in dealing with Myanmar's military. Some ASEAN member states, as well as the US, have called for tougher action against the military rulers. Ministers also discussed an airstrike on Sunday in Kachin State that killed at least 60 people. Dan yang bikin lebih emosi lagi nih, waktu gue lagi nyari-nyari berita tentang kasus pengeboman konser ini, gue malah nemuin fakta kalau ternyata sekitar sebulan sebelum kasus di Kachin, tepatnya di pertengahan bulan September kemarin, militer Myanmar ternyata sempat ngeluncurin serangan udara juga di provinsi Sagaing. Nah, kalau di Kachin kan mereka nyerang konser musik ya. Kalau yang di Sagaing, ini bisa dibilang lebih parah nih. Mereka nyerang sekolah yang waktu itu masih ada anak-anak di dalamnya. Aduh. Dan pihak militer sendiri membenarkan kalau mereka emang ngirim pasukan sama helikopter ke Sagaing buat nyerang basis militer pemberontak di sana. Tapi militer Myanmar di sini malah nuduh kalau kelompok pemberontak di Sagaing nih udah make anak-anak dan warga sipil buat jadi tameng hidup mereka. Dituduhnya malah begitu. Gak ngerti nih gue sama pola pikir militer Myanmar ya. Udah gitu, penjelasan tameng hidup ini juga dibantah sama kesaksian warga sekitar sana yang bilang para tentara benar-benar hanya menembaki sekolah itu. Itu bukan serangan balasan. Tidak ada serangan yang diarahkan ke para tentara. Nah kan, ngakunya nembakin basis militer pemberontak, tapi menurut warga nggak ada pemberontak yang nembak tentara sama sekali di situ. Yang ada cuma tentara nembakin sekolah. Ketahuan bohong kalau gini kan. Reports suggest that the country's military has opened fire on a school building. The incident took place in a village in central Thabayan. At least 13 people have been killed, with most being children. Dan akibat serangan ini, menurut The Guardian,
Seenggaknya 13 orang jadi korban tewas dan 11 diantaranya adalah anak-anak siswa sekolah itu. Terus selain itu dikabarin juga ada 15 anak yang diduga hilang setelah penyerangan ke sekolah ini. Kalau menurut PBB sendiri, serangan ke sekolah ini nih jadi serangan paling mematikan ke anak-anak di Myanmar semenjak junta militer ngambil alih pemerintahan. Seriusan gue nggak tahu lagi harus komen apa ini ya. Dalam waktu 2 bulan doang loh. Udah ada 2 serangan mematikan yang nyasar warga sipil di sana. Dan dua-duanya jadi kasus terburuk sejak kudeta terjadi. Aduh, gila. Yang mau melampiaskan emosinya, hajar di komen ya. The Myanmar military is using these techniques where they have spotter planes up in the air, particularly at night where people are very scared to turn on lights because those spotter planes call in anything they see and that airstrikes or artillery strikes then follow. So, Oke, sekian dari Googling kali ini tentang kejadian pengeboman konser di Myanmar. Ternyata sebulan sebelumnya sempat nembakin sekolah juga ya, militer sana ya. Kalau lu merevisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.